Halo adik-adik sekalian, adik-adik pelajar GKPS dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Aman Saud Purba dari Pematang Siantar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Bimbing dan ajarilah kami Tuhan, sehingga kami beroleh hikmat untuk mengetahui dan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, tentu dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, kata iman bukanlah sebuah kata yang asing bagi kita. Di mana-mana orang Kristen itu disebut orang yang beriman. Tapi mungkin kita harus tahu juga apa itu iman. Seperti tema kita pada hari ini. Iman itu apa sih? Dan definisinya adalah apa yang tertulis dalam firman ini. Beriman itu adalah bagaimana kita bisa hidup pada saat ini, bisa kita hidup bertahan pada saat ini ketika kita dikendalikan oleh apa yang kita harapkan dan apa yang tidak kita lihat dengan mata kepala kita, tapi yang kita lihat, yang kita harapkan. Oleh karena kita memiliki keyakinan, kita memiliki kepercayaan kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan yang memberikan kita masa depan yang pasti lebih baik. Dan itulah keselamatan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi orang yang percaya, orang yang beriman bukanlah mengendalikan, bukanlah bergantung kepada masa lalunya,
bukan bergantung kepada apa yang dia hadapi sekarang, tapi yang namanya beriman ketika dia dikendalikan oleh masa depan, dikendalikan oleh janji-janji Tuhan tentang keselamatan. Memang kita di dunia ini, memang kita harus menghadapi penderitaan di dunia ini, tapi kita bisa bertahan, kita bisa tetap hidup dan berjuang ketika kita memiliki satu hal, yaitu iman, keyakinan bahwa Tuhanlah satu-satunya penyelamat dalam hidup kita. Jadi beriman itu, ada orang bilang bahwa beriman itu ya hanya cukup dengan kata-kata. Ada banyak orang yang mengaku percaya, tetapi imannya hanya iman KTP. KTP-nya orang Kristen, tapi sebenarnya dia tidak pernah ke gereja, dia tidak pernah membaca firman, dia tidak pernah berdoa. Sehingga iman yang seperti itu sebenarnya bukanlah iman yang membuat kita selamat. Ada juga orang yang beriman hanya di dalam pengetahuan, di dalam otaknya. Dia tahu banyak hal tentang Alkitab, dia tahu banyak hal tentang sejarah Alkitab, dia tahu banyak tentang definisi-definisi kekristenan, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak melakukan kasih. Dia tidak pernah bersekutu dengan orang lain. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Iman yang demikian bukanlah iman yang menyelamatkan. Tapi iman yang menyelamatkan adalah ketika kita bersandar, ketika kita memiliki satu-satunya keyakinan bahwa hanya Tuhanlah juru selamat dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang telah memberikan hidupnya, yang telah memberikan darahnya tercurah. Itulah yang membuat masa depan kita menjadi lebih terjamin dan memiliki kehidupan yang kekal di surga. Tentu untuk para pelajar ini menjadi cerminan bahwa kehidupan kita ini sebenarnya juga ada banyak hal ditentukan oleh bagaimana kita melihat masa depan itu. Orang-orang yang berharap, orang-orang yang memiliki pengharapan itu bahwa masa depannya lebih baik, dia melihat bahwa di masa depan itu dia harus lebih baik, maka orang-orang seperti itulah yang bertekun dalam hidupnya sekarang. Orang-orang seperti itulah yang pasti mau belajar dengan tekun, mempersiapkan diri dengan baik. Kenapa? Karena dia dikendalikan oleh masa depannya. Dia dikendalikan oleh cita-citanya. Dia dikendalikan oleh mimpi-mimpinya. Demikianlah para pelajar merenungkan janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan di masa depan telah mempersiapkan kehidupan kepada kita, sehingga inilah yang memacu kita untuk terus bertahan, bertekun, melakukan kebaikan, melakukan kasih, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan selama kita berada di dunia ini. Selamat buat para pelajar, selamat mencapai mimpi-mimpi, selamat mencapai cita-cita, dan biarlah hidupmu terus-menerus dikendalikan oleh janji-janji Tuhan bahwa di hari esok itu Tuhan mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dituntun oleh masa depan yang Tuhan telah persiapkan untuk menghadapi hari-hari kami, untuk menghadapi masa-masa sulit yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai
kita sekalian. Amin. Shalom.